Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tarma dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 izin memaparkan terkait ringkasan dan analisis dari Handbook of Family Policy, khususnya bab 10 yang berjudul Life Policies for Parents in a Cross-National Perspective, dan bab 11 Work Family Policies Within the Workplace. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Arafa, dan rekan saya, Aulia Salsabila. Yang pertama ada pada di bab 10 yang berjudul Life Policies for Parents in a Cross-National Perspective, di mana pada bab ini membahas mengenai hampir semua negara telah memberikan hak cuti bagi ibu yang melahirkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak. Beberapa negara seperti Swedia, Norwegia, dan Kanada bahkan menggabungkan cuti melahirkan dengan cuti orang tua, sehingga kedua orang tua dapat berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Dalam upaya mendorong kesetaraan gender, banyak negara-negara yang memperkenalkan cuti khusus untuk ayah. Namun, tingkat partisipasi ayah masih rendah karena kekhawatiran terhadap karir dan adanya tekanan budaya. Beberapa negara juga menyediakan cuti untuk merawat anggota keluarga yang sakit, meski durasi dan penerapannya berbeda-beda untuk setiap negara. Yang pertama, ada hak cuti melahirkan, di mana cuti melahirkan ini merupakan bentuk perlindungan dasar bagi perempuan sebelum dan sesudah melahirkan. Pada banyak negara, cuti melahirkan bersifat wajib dan menjadi bagian dari jaminan sosial. Cuti ini diberikan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi serta memastikan ibu dapat kembali pada posisinya di tempat kerja. Beberapa negara menggabungkan cuti melahirkan dengan cuti orang tua dalam satu skema yang tidak bisa dipisahkan secara hukum. Dan seiring waktu, durasi cuti melahirkan di berbagai negara cenderung meningkat dengan banyak negara maju yang memberikan haknya lebih lama, bahkan melebihi 1 tahun bila digabung dengan cuti lainnya. Dan di Indonesia sendiri, cuti melahirkan masih berada di bawah standar hmm, internasional yang ditetapkan oleh ILO, di mana ILO ini merekomendasikan minimal 14 minggu cuti, sementara Indonesia hanya menyediakan 3 bulan. Dan negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam bahkan memberikan cuti melahirkan selama 6 bulan atau lebih. Selanjutnya ada cuti orang tua dan masa cuti berbayar. Cuti orang tua ini diperkenalkan sebagai pelengkap cuti melahirkan dan bertujuan memberi kesempatan tambahan bagi orang tua untuk merawat anaknya hingga beberapa tahun pertama kehidupannya. Di banyak negara OECD, cuti orang tua ini dapat dibagi antara ayah dan ibu, baik secara bergantian maupun bersamaan. Durasi cuti berbayar ini meningkat sejak tahun 1970-an, dengan beberapa negara memberikan kesempatan cuti hingga lebih dari 1 tahun dan bahkan hingga 2 hingga 3 tahun. Namun, pemberian tunjangan untuk cuti orang tua biasanya lebih rendah dibanding cuti melahirkan, sehingga keputusan siapa yang mengambil cuti lebih lama sering dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi keluarga yang biasanya membuat ibu menjadi pihak yang lebih banyak mengambil cuti. Selanjutnya ada cuti untuk merawat kerabat yang sakit. Cuti ini seringkali berbeda tergantung pada siapa yang dirawat, seperti anak, pasangan, atau orang tua, dan umumnya cuti ini diberikan per kejadian dengan batasan jumlah hari tertentu. Dalam beberapa kasus, hak tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah maksimum hari perawatan yang dapat diambil oleh seorang pekerja dalam 1 tahun, dan durasi cuti seringkali berbeda tergantung pada tingkat keparahan penyakit.
mulai dari beberapa hari hingga 3 minggu seperti di Portugal. Negara-negara seperti Austria, Kanada, Jepang, dan Norwegia memberikan hak khusus untuk merawat anak yang sakit, dan cuti ini menjadi bagian penting dalam upaya membantu pekerja menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Selanjutnya ada cuti ayah, di mana cuti ayah ini diperkenalkan di banyak negara untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan sejak awal. Beberapa negara memberikan cuti ayah segera setelah kelahiran anak, sementara negara lain menetapkan kuota ayah dalam cuti orang tua, yaitu jatah yang hanya digunakan oleh ayah dan hangus bila tidak diambil. Swedia ini menjadi pelopor dengan memberikan kuota ayah sejak tahun 1995 dan kemudian banyak negara mengikutinya. Meskipun terdapat peningkatan kebijakan yang mendukung, faktanya tingkat penggunaan cuti ayah ini masih rendah, di mana hanya sekitar 20-30% dari hak yang tersedia. Hambatan ini meliputi kekhawatiran akan dampak karir, budaya kerja yang tidak mendukung, serta pertimbangan ekonomi keluarga, karena ayah lebih sering menjadi pencari nafkah utama. Dan di Indonesia sendiri, cuti ayah ini hanya 2 hari, di mana dinilai sangat tidak memadai untuk mendukung proses kelahiran maupun pengasuhan awal. Pada penelitian juga menunjukkan bahwa ayah yang mengambil cuti minimal 2 minggu memiliki keterlibatan lebih tinggi dalam pengasuhan anak. Minimnya durasi cuti ayah menjadi salah satu faktor rendahnya keterlibatan pengasuhan oleh laki-laki pada periode awal kehidupan anak, sekaligus menunjukkan bahwa aspek kesetaraan gender dalam kebijakan cuti di Indonesia ini masih tertinggal. Selanjutnya ada pengeluaran publik untuk cuti. Biaya pelaksanaan program cuti melahirkan, cuti ayah, dan cuti orang tua menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara negara-negara OECD. Perbedaan ini terutama disebabkan karena adanya perbedaan antar negara dalam hal durasi, jangka waktu, dan tingkat pembayarannya. Negara-negara di Nordik dan Eropa Timur memiliki pengeluaran publik cenderung tinggi untuk cuti melahirkan dan cuti orang tua, sekitar atau di atas 0,5% dari produk domestik bruto. Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut memberikan hak cuti berbayar bagi ibu selama setidaknya 1 tahun. Selain itu, negara-negara Nordik juga menawarkan cuti berbayar yang cukup besar bagi ayah. Di negara-negara yang menyediakan cuti berbayar yang lebih singkat, biasanya biaya umum yang dikeluarkan jauh lebih rendah, yaitu sekitar di bawah 0,2% produk domestik bruto. Perbedaan ini mencerminkan variasi prioritas negara dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan investasi pada tahap perkembangan awal anak. Lalu selanjutnya pada bab 11 ada Work Family Policies Within the Workplace yang ditulis oleh Laura Denduk, Mara Ayerkes, and Bram Piper. Bab ini membahas bagaimana organisasi mengadopsi kebijakan kerja keluarga atau Work Family Policies untuk membantu karyawan menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Kebijakan tersebut meliputi cuti orang tua, jam kerja fleksibel, teleworking, serta dukungan pengasuhan anak di tempat kerja. Kebijakan organisasi ini dapat memperluas, melengkapi, atau mengkompensasi kebijakan publik nasional yang ada. Untuk pendekatannya, yang pertama itu pendekatan kelembagaan neo-institusional, yaitu organisasi menghadapi tekanan sosial, hukum, dan normatif untuk menjaga legitimasi. Adanya regulasi negara, perjanjian kerjasama, dan tuntutan sosial terhadap keseimbangan kehidupan kerja mendorong organisasi menyediakan dukungan seperti cuti orang tua dan pengaturan yang fleksibel. Faktor yang mempengaruhi ada lagi yang kedua itu ada pendekatan ekonomi atau business case. Organisasi mengadopsi kebijakan kerja keluarga karena dianggap meningkatkan daya saing rekrutmen dan retensi tenaga kerja, produktivitas, dan komitmen karyawan selama biaya penerapan tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, konteks nasional dan organisasi. Nah, konteks nasional ini misalnya model kebijakan keluarga suatu negara yang membentuk jenis dan jumlah kebijakan yang ditawarkan. Nah, sektor publik dan organisasi besar ini lebih sering menjadi pelopor dalam implementasi kebijakan kerja keluarga dibanding sektor swasta atau usaha kecil.
Kesetaraan gender di tingkat nasional juga berperan karena meningkatkan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja, menciptakan tekanan untuk menyediakan dukungan kerja keluarga. Nah, peran maaf, maaf. Peran serikat pekerja dan perjanjian kolektif, yaitu pertama melengkapi kebijakan publik seperti negosiasi hak cuti dan jam kerja fleksibel. Lalu yang kedua mendukung kesetaraan gender, yang ketiga mengawasi keberlangsungan kebijakan keluarga di dunia kerja. Nah, untuk peran serikat kerja lintas negara ini, kalau di Swedia memperpanjang tunjangan cuti orang tua, kalau di Belanda ini ada PKB atau Perjanjian Kerja Bersama yang memfasilitasi kerja paruh waktu sebelum adanya undang-undang nasional. Lalu di Australia itu ada PKB yang mendukung cuti hamil berbayar sebelum Undang-Undang 2011 disahkan. Nah, faktor penentu keberhasilannya itu yang pertama ada budaya organisasi. Banyak perusahaan yang berpikir bahwa kerja lama sama dengan komitmen tinggi. Padahal hal tersebut justru menurunkan produktivitas generasi muda yang justru lebih senang fleksibilitas. Lalu supervisor suportif. Peran supervisor suportif ini berperilaku yang memberikan contoh untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dengan keluarga. Oleh karena itu, harus diciptakan iklim kerja yang empatik dan suportif. Yang ketiga, ada dukungan manajerial. Manajer merupakan kunci utama dalam penerapan kebijakan. Hal tersebut dibuktikan dalam studi Eropa bahwa dukungan atasan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis karyawan. Yang terakhir, ada evaluasi dan intervensi. Banyak kebijakan yang berlaku hanya sebagai formalitas tanpa adanya perubahan. Oleh karena itu, Collaborative Interactive Action Research atau CIR disarankan untuk menilai serta memperbaiki budaya kerja yang masih resistif terhadap perubahan. Untuk kita lihat keadaan Indonesia yang terbelakang. Yang pertama itu, kenapa sih keadaan Indonesia ini terbelakang? Yang pertama karena standar cuti. Standar ILO untuk cuti melahirkan 14 minggu, tetapi di Indonesia hanya 3 bulan. Yang mana cuti ayah hanya ada 2 hari setelah istrinya melahirkan. Untuk praktiknya sendiri ini UNDP atau United Nation Development Program, Indonesia memberi cuti 16 minggu bagi ibu dan 4 minggu bagi ayah dengan gaji penuh. Nah, tantangannya ini ada budaya patriarki dan genderisasi, banyak perusahaan menganggap kebijakan keluarga sebagai beban biaya, dan kurangnya pengawasan pemerintah dan partisipasi serikat pekerja. Kesimpulannya, Laura Dendel, Mara, Yerkes, and Brown Paper menegaskan bahwa kebijakan kerja keluarga tidak hanya bergantung pada regulasi nasional, tapi juga inisiatif dan budaya organisasi. Integrasi antara kebijakan publik dan kebijakan tempat kerja penting untuk menciptakan keseimbangan kehidupan kerja yang berkelanjutan. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana tekanan sosial, struktur organisasi, dan konteks nasional membantu penerapan kebijakan kerja keluarga. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.